Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz dan ustadzah bunda serta anak-anakku soleh dan solehah MI Nurul Karim rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala masih memberikan kita semua banyak kenikmatan, baik itu nikmat yang bisa kita rasakan ataupun nikmat yang bisa kita lihat dengan mata kita. Salah satunya adalah nikmat yang terbesar adalah nikmat iman, yaitu nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan tidak kalah pentingnya nikmat kesehatan, yang mana nikmat itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat serta salam kita tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'ut tabi'in, dan terakhir kepada kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharap syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Ustadz dan ustadzah bunda serta anak-anakku soleh solehah MI Nurul Karim yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tahun ini kita semua masih bisa menjumpai bulan Ramadan. Itu termasuk nikmat yang sangat besar yang diberikan kepada kita semua, yaitu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mensyukuri. Kita diberikan nikmat sehat, bisa menjumpai bulan Ramadan ini dengan sehat, dengan riang gembira, dengan semangat untuk memperbanyak amalan, terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan tahun ini kita harus meningkatkan amal ibadah kita dibanding dengan bulan Ramadan tahun kemarin. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan. Bahkan Allah memberikan
pahala barang siapa yang menjalankan amalan sunnah di bulan Ramadan, Allah akan memberi pahalanya seperti barang siapa orang yang menjalankan amalan wajib. Nah, enak sekali ya. Kita bisa menjalankan amalan sunnah di bulan Ramadan, diganjar atau diberi pahala oleh Allah seperti ganjaran ataupun pahala orang yang menjalankan amalan wajib. Contohnya amalan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat taraweh yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi ketika dikerjakan selain di bulan Ramadan, itu biasa kita kenal dengan sholat tahajud, ya, sholat malam. Tapi ketika di bulan Ramadan ini kita namakan dengan sholat taraweh, yaitu sholat yang dikerjakan ataupun sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya bersama imam secara berjamaah. Lah itu bisa kita lakukan ya. Kalau bisa 30 hari kita tidak bolong. Nah, kita mengerjakan terus bersama imam, niscaya nanti pahalanya yang diberikan oleh Allah itu sangatlah besar. Ya, kalau tidak bisa mengerjakan bersama imam, kita kerjakan malam hari bisa. Ya, seperti sholat tahajud kita kerjakan malam hari bisa. Kalau tidak bisa dikerjakan di malam hari, lebih baik cari amannya kita kerjakan bersama imam di awal waktu setelah sholat sholat isya selesai ya, seperti itu ya. Nah, terus amalan sunnah yang lain juga banyak seperti sholat sunnah seperti biasa ya, khususnya sholat sunnah sebelum sholat subuh. Lah itu pahalanya kalau di hari biasa Allah memberikan pahala kepada kita barang siapa yang bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh itu khairu minal dunya, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan isinya itu yang ada di dunia itu yang bagus semuanya itu lebih baik kebaikannya atau pahalanya ketika orang mengerjakan sholat sunnah subuh sholat sunnah sebelum sholat subuh. Nah, itu pahala ketika di luar bulan Ramadan. Kalau kita kerjakan pada bulan Ramadan, nah pahalanya tentunya lebih tinggi yang Allah janjikan ketika dikerjakan di luar bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi juga membaca Al-Qur'annya kita giatkan ya. Allah ketika di luar bulan Ramadan, satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf diberi kebaikan 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Lebih-lebih kalau kita membacanya itu pada bulan Ramadan, otomatis Allah mengganjarnya lebih dari 10 itu. Bahkan bulan Ramadan salah satunya adalah memaksimalkan sholat taraweh kita di awal waktu. Kalau tidak bisa dikerjakan di malam, ya, itu kita kerjakan di awal waktu bersama imam, biasanya setelah sholat isya. Dan juga amalan sunnah yang lain seperti sholat sunnah ba'diyah ataupun qobliyah ya, yang biasa kita lakukan pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kita lakukan juga ketika bulan Ramadan karena pahalanya lebih banyak. Dan jangan lupa Ustadz dan Ustadzah Bunda dan anakku solihah semuanya, membaca Al-Qur'annya kita maksimalkan ya, kita targetkan. Misalkan dalam satu hari kita baca satu baris, kita istiqomahkan ya. Biar apa? Biar kita targetkan dalam satu bulan kita membaca Al-Quran itu minimal itu bisa 1 juz. Nah, itu minimal ya. Itu minimal bisa membaca 1 juz. Nah, teman-teman kita bahkan di pondok itu minimal ditargetkan malah sampai 3 juz ataupun 4 juz, bahkan sampai khatam ya dalam Al-Quran. Ataupun kita targetkan kalau
bisa maksimal itu 1 bulan ya 1 khatam ya. Semua Al-Quran bisa terselesaikan. Nah, itu ya. Itu ya kita bersama-sama sekuat tenaga. Insya Allah kalau kita ikhtiarnya dilebihkan, ikhtiarnya tiap hari, nah, insya Allah Allah akan memberi kemudahan kepada kita dalam menjalankan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Oke, anak-anakku soleh dan soleh serta ustadz dan ustadzah bunda, mungkin dari kami tidak panjang lebar, mungkin yang sedikit ini bisa memberi tambahan ilmu kepada kita semuanya dan bisa memberi semangat kembali di bulan Ramadan ini untuk menjalankan amal ibadah, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Mungkin sekian dari Ustadz. Mungkin kalau ada kesalahan itu datangnya dari Ustadz pribadi. Kalau ada kebaikan itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.